Tanaman air jenis apu-apu ini akan kita angkat dari air untuk kemudian itu kita akan tempatkan di lokasi calon kandang bekicot. Kita memulai budidaya. Kita akan kumpulkan tanaman air apu-apu ini ke dalam karung untuk nanti kita tempatkan ke lokasi yang memang sudah difokuskan untuk menambah unsur hara mikro ke lokasi masing-masing. Selamat pagi sedulur semua dimanapun berada, sehat selalu beserta keluarga dan rezekinya semakin dimudahkan. Ini sedulur gerimis kecil. Ini kandang ayam bagian belakang setelah pepohonan dan rantingnya dirapikan. Tadinya kita berencana mau membuka kandang ini supaya ayam bisa diumbar di sekitar sini, karena tujuan kita memang supaya ayam sehat. Tetapi kemudian ketika kita belajar dan melihat teman-teman pembudidaya bekicot itu melakukan kegiatan budidayanya, dan ketika kita bandingkan antara waktu dan biaya, antara pengorbanan dan hasil, proyeksi hasil, itu budidaya bekicot sepertinya lebih masuk dalam perilaku ekonomi, karena perilaku ekonomi itu adalah mengefisiensikan pengeluaran, menekan biaya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, akhirnya ini kita konstruksi menjadi calon tempat budidaya bekicot, dan ini kita sudah mulai kondisikan alami seperti sharing dari para teman-teman pembudidaya yang sukses. Nah, ini kondisinya kita udah ada tanam talas ya, tinggal menunggu tumbuh, dan ini relatif kemarin sore kita tanam. Lalu ada pisang, ini juga pisang Bangka Hulu, ini kita tanam tinggal menunggu besar, dan ini kita sudah kondisikan asbes untuk pada akhirnya menahan pergerakan bekicot nantinya setelah kita tempatkan di tempat ini. Nah, ini memang pinggir yang belum kita kasih asbes, tetapi ini kita tinggal pasang asbes. Kebetulan ada asbes dari bekas saung pemancingan di sono, kita bongkar semua, kita manfaatkan, lalu akhirnya dapatlah dua atau lokasi dari bekicot ini, budidaya ini. Nanti kita tinggal tunggu prosesnya, dan ini kita tunggu sampai akhirnya itu ini rerumputan kering menjadi kompos, menjadi busuk, menjadi lapuk, sehingga memang kondisi dari tempat budidaya ayam ini nanti memang murni alami, karena banyak itu material-material organik di dalam ini. Nah, ini sedulur kita akan tambahkan itu enceng, bukan enceng, kita akan tambahkan itu material ini. Dan tadi kemarin sore kita udah angkat dari kolam, ini kita udah masukkan karung, kita tinggal itu buang ke lokasi ini. Jadi ini adalah persiapan pembuatan tempat dan lokasi budidaya bekicot. Kita berharap 1 bulan lagi ini terjadi proses pembusukan. Nah, sekarang adalah persiapan
kandangnya. Jadi kita lagi membuat persiapan itu kandang bekicot ya, untuk budidaya kita yang kedua setelah ayam, meskipun mungkin untuk prakondisinya itu kita minimal butuh setengah tahun. Nah ini sekarang kita mau buang tanaman air apu-apu ini untuk memperlunak tanah ini, untuk menggemburkan tanah ini, untuk membentuk ekosistem dan habitat bekicot itu secara alami. Ini saya mau tuang sedulur, ini apu-apu yang diambil dari kolam, ini cukup banyak. Jadi kita akan lanjutkan untuk membentuk ekosistem yang memang pada akhirnya alami dan mengandung potensi di mana airnya bekicot itu akan anteng diam untuk menghuni di sini. Kira-kira sedulur demikian, ini adalah prakondisi di mana kita mau mulai melakukan budidaya bekicot. Mudah-mudahan persiapan ini akan memantapkan pilihan kita untuk pada akhirnya mencari nilai ekonomi dari potensi-potensi sumber daya lingkungan di sekitar kita. Tentu saya masih punya peluang yang lain untuk budidaya yang lain, tetapi minimal eksperimen pertama saya budidaya ayam relatif sudah saya kuasai, sudah saya dalami, dan sudah saya secara teknis lakukan, tinggal menaikkan skalanya pada motif bisnis. Nah ini juga saya buat itu dalam rangka motif bisnis, karena belajar dari sharing teman-teman itu nilai ekonomi dan nilai marketnya itu sangat potensial, dan juga perbandingan antara pengorbanan dengan rencana hasil dibandingkan dengan itu budidaya ayam ini sangat lebih masuk akal. Salam sehat sedulur, mohon dukungannya dan terima kasih atas seluruh support selama ini bagi rekan-rekan yang sudah berkunjung ke channel ini. Ini saya akan selesaikan, dan kalau perlu saya akan tambah lagi, masuk kolam lagi untuk mencari tanaman air apu-apu untuk disebar, ditebar di rencana tempat budidaya bekicot ini. Ini adalah prakondisi pembuatan kandang, ekosistem dan habitat dari rencana budidaya bekicot yang kita mau lakukan setelah kita boleh dikatakan itu sudah terukur teruji dalam melakukan budidaya ayam. Nah ini kita kondisikan dulu ekosistemnya yang alami, dan untuk nantinya kita lihat tahapan berikutnya, tetapi minimal ini akan kita tunggu hampir 3 sampai 6 bulan prakondisi ini sebelum kemudian kita lanjutkan bagaimana melakukan pola-pola budidaya bekicot yang lebih terukur. Ini tanaman airnya kita mau bagi dan kemudian kita akan kondisikan, dan memang kita akan tunggu sampai pada akhirnya ini akan alami kandang ini, dan nanti kita akan berikan asbes, dan setelah ini terjadi proses melakukan kompos dan juga itu naturalisasi di kandang ini, kita baru akan coba cari itu bekicot dari alam, dari lingkungan. Salam sehat sedulur, berkreasi dengan memetakan potensi-potensi sumber daya alam lingkungan
itu adalah kegiatan kewirausahaan sosial. Sehat selalu buat para sedulur semua dimanapun berada. Nah, ini saya akan lanjutkan lagi. Salam sejahtera.